Cara terbaik untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat saat mengetahui istri sedang hamil, alam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Ali Imran 135 hingga 136. Amalan selanjutnya yang harus dilakukan seorang suami saat istrinya hamil ialah rajin mengerjakan sholat berjamaah. Seperti kita tahu bahwa sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Kewajiban untuk melaksanakan sholat juga telah terdapat dalam angka baiknya jika sang suami banyak melakukan taubat agar dosa-dosanya di masa lampau termaafkan. Allah Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dan Tuhan mereka. Al-Quran. Dan saat istri sedang hamil, para suami dianjurkan untuk memperbanyak sholat berjamaah. Dan setelah sholat berjamaah, suami dapat membacakan doa seperti, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Selain itu, suami juga dianjurkan banyak membaca Al-Quran ketika istri sedang hamil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, bacaan Al-Quran dapat memberikan pengaruh pada fisiologi seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi ini didukung oleh teknologi terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan kulit. Dari hasil uji coba tersebut, Dr. Al-Qadi berkesimpulan bahwa bacaan Al-Quran mempengaruhi ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Amalan selanjutnya ialah mencari rezeki yang halal. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Saat sedang hamil, para suami harus memperhatikan asupan makanan bagi istri dan anaknya. Makan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi dapat menyehatkan bayi serta ibunya. Tidak hanya itu, makanan yang dimakan oleh ibu juga janinnya harus berasal dari makanan yang halal. Perhatikan kehalalan apapun yang kita pakai dan makan. Jika ada yang tidak jelas kehalalannya, lebih baik ditinggalkan. Pilih barang atau makanan yang sudah jelas kehalalannya. Jangan sampai ibu beserta janinnya memakan makanan yang haram, karena kehalalan rezeki yang didapat suami akan berpengaruh bagi janin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Saat sedang hamil, istri akan mendapat tekanan yang tinggi dari segi fisik, karena ia harus menopang kandungannya yang akan membuat tubuh sang ibu bekerja lebih kuat dari biasanya. Selain itu, saat hamil, jantung seorang ibu juga harus memompa darah 40% lebih banyak dari keadaan biasa. Organ dalam seperti ginjal juga akan bekerja lebih keras karena harus mengendalikan pembuangan kotoran bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil akan cenderung mudah lelah dan memerlukan banyak istirahat. Disitulah suami dapat membantu istri, yaitu dengan melakukan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh istri, seperti menyapu, mencuci baju, atau membantu istri membereskan rumah. Membantu istri untuk melakukan pekerjaan rumah telah lebih dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, Aisyah menjawab, beliau membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak ada salahnya jika suami membantu meringankan tugas istri di rumah, terlebih ketika istrinya tengah hamil.
Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan seorang suami saat istrinya hamil ialah menjauhi diri dari sifat buruk pada istri. Sifat buruk tersebut ialah marah dan membenci istri dengan alasan yang tidak jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani. Ketika hamil, emosi istri akan mengalami perubahan secara tiba-tiba. Sebagai suami yang baik, seharusnya ia menghibur istri dengan candaan ringan yang romantis, juga dengan pelukan yang menguatkan istri, agar emosi sang ibu menjadi stabil dan istri dapat merasakan kasih sayang suami yang amat besar baginya. Amalan terakhir yang dapat dilakukan suami ketika istri sedang hamil ialah mendampingi istri saat bepergian. Seperti contohnya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya, meskipun terkadang seorang suami harus berada di luar rumah dalam jangka waktu untuk bekerja. Suami disarankan untuk tetap menjaga komunikasi dengan istri dengan cara yang sederhana seperti menelpon untuk sekedar menanyakan keadaan sang istri. Pemirsa, selain terdapat beberapa amalan yang dapat dilakukan suami ketika istri hamil, terdapat juga mitos yang mengatakan bahwa suami tidak boleh membunuh hewan saat istri mengandung, karena dikhawatirkan bayi akan lahir tidak sempurna. Mitos ini memang sudah melegenda di antara masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana Islam memandangnya? Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dan penuh kasih sayang kepada lingkungan, tidak terkecuali kepada hewan. Di antara dalil yang menunjukkan tentang berbuat baik kepada hewan ialah dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian mengasah pisaunya dan mempercepat kematian sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya membunuh binatang tanpa alasan termasuk tindakan yang terlarang, dan ini berlaku umum tanpa melihat status dan tanpa memandang kondisi keluarga baik saat istri hamil maupun tidak sedang hamil, karena membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan termasuk kezaliman terhadap binatang tersebut. Selain itu, tidak adanya dalil yang mengungkapkan kaitan antara membunuh hewan dengan kehamilan istri. Jika ada, tentu Rasulullah akan mengingatkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban saat istri mereka sedang hamil. Dalam hal membunuh hewan ketika istri sedang hamil, orang yang percaya bahwa membunuh hewan saat istri hamil dapat menyebabkan bayi lahir tidak sempurna, dihadapkan pada dua hal, yaitu pertama, apakah anggapan ini terbukti secara ilmiah, dan kedua, adakah dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jika dua pertanyaan ini tidak dapat terpenuhi, berarti mitos tersebut sama sekali tidak terbukti dan meyakininya merupakan suatu tanda syirik kecil. Pemirsa beriman, berikut tadi amalan-amalan yang dapat dilakukan suami saat istri sedang hamil, serta mitos suami membunuh hewan ketika istri sedang hamil. Semua amalan-amalan tersebut merupakan sesuatu yang baik dan insya Allah mendatangkan pahala yang banyak. Jadi alangkah baiknya jika amalan baik tersebut dilakukan setiap waktu, bukan hanya pada saat istri sedang mengandung. Yang perlu kita ingat ialah kewajiban ibu dan bapak bukan hanya saat bayi berada dalam kandungan, tetapi juga saat anak telah lahir ke dunia. Ibu dan bapak wajib mengajarkan amalan yang baik dan mengenalkan agama kepada anak tersebut. Semoga berita yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga para ibu, juga janin yang dikandungnya, selalu sehat hingga bayi tersebut lahir ke dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi gitu para suami. Jadi amalan tuh nggak hanya khusus untuk istrinya. Betul. Bantuin istri di rumah, bacain Al-Quran, sering kasih surprise, sering kasih hadiah, itu juga termasuk Tapi tadi nggak ada loh hormon. tulisan sering kasih surprise sama hadiah, itu tadi nggak ada loh. Tapi kan harus bikin istri selalu happy. Kasih surprise, kasih hadiah itu termasuk loh. Itu curcol kayaknya. Curcol sepertinya sih. Curhat colongan. Tapi biar bagaimanapun juga kita sebagai umat muslim ya, tentunya membina hubungan rumah tangga itu ternyata ya tidak hanya sekedar pada saat membesarkan
membesarkan anak kita saja atau pada saat perkembangan anak di dalam perut ibu saja sampai anak itu lahir, tetapi dari mulai memilih istri pun sudah diatur dalam Islam. Memilih pasangan juga harus benar sampai pada saat bayi ada di dalam tubuh ya berkembang gitu, itu juga dibacakan Al-Qur'an supaya apa? Supaya proses otaknya berkembangnya dengan baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetap kembali lagi orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Setuju. Dan setelah ini kita akan bahas tentang tandanya haji yang mabrur. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.